Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam kegiatan kajian rutin kita yang sempat libur. Dan alhamdulillah tentunya dengan kita dipertemukan, baik yang langsung hadir di sini maupun yang mengikuti secara online, ini tentunya nikmat yang sangat-sangat besar bagi kita semuanya yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, untuk nikmat atau sebuah nikmat itu terus kita rasakan, ya salah satunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, hati, dan juga perbuatan. Nah, nikmat kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini. Itu tentu nikmat yang besar tadi kita sebutkan, karena sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Taibah, kita dalam halaqah kali ini kita akan melanjutkan bahasan rutin kita, yaitu membaca kitab tafsir yang kita ambil daripada kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan telah sampai bahasanya pada ayat 162 daripada surah Al-Baqarah. 162 daripada surah Al-Baqarah ini sebelum kita libur sudah kita bahas, ya. 159, 160, 161, kemudian 162. Dan insyaallah kita akan memasuki 163 daripada surah Al-Baqarah. Nah, karena kita sudah lama libur, ya, jadi tidak mengapa rasanya untuk kita mengulang dengan ringkas tentunya ayat-ayat yang sebelumnya kita pernah dapatkan, yang pernah kita bahas. Nah, jadi kalau kita melihat, dan silahkan jamaah semuanya, baik yang hadir di sini dan juga yang mengikuti kita dari online Facebook, silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 159, ya, 159. Nah, tentu ini kita akan bahas secara ringkas, membab murajaah saja, mengulang saja, karena pada hakikatnya rincian bahasanya sudah kita bahas sebelum kita jeda libur. Nah, tapi kalau kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat 159, menerangkan tentang karakter salah satu di antara sifat orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini tentu karakter atau sifat yang sangat-sangat tercela sekali, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam tentunya siapa saja yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya dan tidak diterangkannya, tidak dijelaskannya, tidak disebutkannya kepada orang. Nah, ini tentu wa'id, ancamannya sangat-sangat jelas sekali. Di dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan innal ladina yaktumun, jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmunya. Jadi yang menyembunyikan ilmunya. Jadi Nabi SAW menjelaskan dari situ, man su'ila an ilmin fakatamahu. Jadi barang siapa yang disoal, yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak menjelaskan hakikatnya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Jadi kelak mereka akan dikekang dengan tali kekangan, tali pelana daripada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tentu yang pernah kita sebutkan, menyembunyikan ilmu, ya, tidak secara mutlak yang dimaksud dengan hadis ini. Ada tentu keterangan-keterangan yang apabila disebutkan mungkin dirasa bukan pada waktunya atau bukan pada orang yang tepat, dikhawatirkan salah paham. Ini kalau dengan alasan seperti itu, maka tentu ini dibolehkan.
Tapi kalau dalam masalah hukum yang sudah jelas sekali, lalu kemudian dia menyembunyikan ilmunya, ini tentu masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Nah, balik kepada karakter atau sifat daripada orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ilmu. Ya, contoh saja ketika hukum riba, ya kan, hukum riba kita bersama sudah jelas ya. Namun oleh mereka itu tidak diterangkan dengan sejelas-jelasnya, padahal dalam agama mereka itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riba hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Namun ya, siapa kaum yang paling suka bertaamul? Siapakah kaum yang paling suka mengamalkan atau berinteraksi dengan riba? Ya tidak lain tidak bukan si orang-orang Yahudi ini. Jadi itu kita kaum muslimin hendaknya paham ya, harus betul-betul memahami. Kalau kita memang betul-betul cinta Allah, cinta Rasulnya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu kemudian kita menyatakan diri kita tidak suka Yahudi, ya, menyatakan diri kita tidak suka Israel, ya, kalau zaman sekarang ini, ini salah satu karakter-karakter seperti ini harus kita buang jauh-jauh daripada diri kita. Ya, suka hutangnya kepada bank, itu salah satu diantara jalan celah kepada riba. Kemudian juga ngutang kepada istilahnya zaman sekarang itu yang ngutang-ngutang online itu, ya pinjol ya, pinjaman online. Nah, itu juga bagian daripada riba. Nah, itu ini salah satu di antara faedah kita membaca ayat-ayat yang salah satunya adalah menyingkap karakter daripada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang dilaknat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim dalam membaca nas, dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an, itu ibaratnya supaya kita mengambil faidah. Kalau baik ya kita ikuti, kalau tidak baik ya jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Dan pernah kita sebutkan hadis Nabi SAW menyatakan la yudaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang muslim itu, seorang mukmin tidak terjatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali. Nah, itu kalau udah satu lubang dia pernah jatuh, lalu kemudian jatuh lagi kedua kalinya atau bahkan 3 kali, ini namanya konyol ya, namanya konyol. Jadi maknanya sudah jatuh sekali ya sudah, ya harus diambil pelajaran di situ. Nah, sekarang kita melihat orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangainya, dengan sifat-sifatnya yang demikian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Maka sebab itulah kita ambil pelajaran di situ. Jangan pernah kita mau terperosok, kita mau masuk ke dalam lubang atau perangkap yang sama yang telah memperangkap orang-orang Yahudi dan juga yang selainnya. Jadi ayat ini menyatakan 159, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Jadi bayangkan Allah Subhanahu wa taala melaknat, makhluk-makhluknya melaknat. Ya, karena apa? Karena menyembunyikan ilmu. Ini ada ustadz ditanya tentang riba misalnya. Lalu kemudian dia macam-macam alasannya untuk menghalalkan riba tersebut. Ini bagian daripada itu, dan juga hukum-hukum yang jelas lainnya. Dan juga kita ingatkan dalam bab ini, kejelasan daripada hukum itu adalah bagian daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang pernah dahulu kita bahas dalam kajian Asma al-Husna. Kalau kita ingat ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mubin. Al-Mubin, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin, yaitu yang maha jelas. Apa kejelasan yang disandang oleh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Al-Mubin ini? Kejelasan 2 hal ya. Kejelasan 2 hal. Yang pertama adalah jelasnya Allah Subhanahu wa taala dari segi wujudnya, dari segi keberadaannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jelas walaupun kita tak nampak ya, walaupun kita tidak melihatnya. Nah, terus dari sisi mana kejelasan kalau kita tidak melihatnya? Nah, dari sisi bahwa kita melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, langitnya yang begitu luas tanpa tiang, gunungnya yang begitu besar, kemudian menancap ke dalam sana yang kita tidak tahu batasannya, dan manusia, pepohonan, hewan dan seterusnya, itu kan makhluk ya, ciptaan. Dan mustahil yang namanya makhluk
yang namanya ciptaan tanpa ada sang pencipta. Nah, gitu kan logika jelasnya. Maka oleh itu dari sini diketahui bahwasanya sang pencipta dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin. Jelas. Ya, jelas walaupun sekali lagi kita tidak melihatnya, tapi dia tetap jelas karena ditunjukkan oleh makhluknya, ciptaannya. Karena ciptaan makhluk menunjukkan sang pencipta. Nah, kemudian kejelasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikandung dalam namanya Rabbul Alamin Al-Mubin yang tadi kita sebutkan adalah kejelasan dalam menjelaskan syariatnya. Nah, ini yang tadi kita baca. Berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Ini dia. Jadi Al-Mubin yang maha jelas. Salah satu di antara makna kejelasan yang dikandung oleh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah kejelasan dalam menjelaskan syariatnya. Diturunkannya para anbiya, diturunkannya para rasul sampai nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat sudah jelas ya dalam menerangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW telah menjelaskan al-halalu bayinun, al-haramu bayinun. Halal itu sudah begitu jelas, haram pun begitu jelas, yaitu hal-hal yang sudah halal itu pun sudah diterangkan dengan jelas dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala melalui Quran lah, melalui hadis dan seterusnya. Begitu juga dengan hal-hal yang haram pun sudah jelas dijelaskan. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, ada di tengah-tengah yang halal dan haram ini namanya mushtabihat. Yang agak samar-samar. Nah, yang agak samar-samar ini kata Nabi SAW ya hendaknya kita jauhi juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam hal-hal yang haram. Nah, itu kejelasan Allah Subhanahu wa taala dari namanya Al-Mubin. Maka oleh karena itu tidak sepatutnya bagi seorang yang mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikannya. Mungkin takut dicacilah, takut dimakilah, atau mungkin takut kawannya itu tidak menyukainya lagi lah, dan seterusnya dengan alasan-alasan yang pada hakikatnya itu adalah hembusan-hembusan asyaiton ar-rajim. Taib. Ini ringkasnya. Kemudian kalau kita melihat ayat 160, illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu Allah menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, ayat 160 ini menerangkan bahwasanya bagi mereka para ulama, para ustadz, para kiai, atau yang memiliki ilmu secara umumnya, ilmu agama tentunya, yang telah pernah menyembunyikan ilmu dan bahkan telah menyampaikan kebalikan atau lawan daripada ilmu yang seharusnya dia sampaikan, maka tentu jalan satu-satunya 160 ini menyatakan bertaubat. Nah, kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka keluar daripada wilayah laknat yang tadi disebutkan dalam 159. Ternyata 160 yang pernah kita sebutkan dan pernah kita tekankan dalam keterangan para ulama tidak cukup dengan taubat ya bagi mereka yang sudah menyampaikan di luar atau berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka contohnya memiliki jamaah baik yang langsung maupun melalui jamaah online lewat Facebook lah, lewat YouTube lah dan seterusnya, lalu pernah menyatakan hukum yang menyelisihi hukum yang sebenarnya. Nah, tidak cukup dengan taubat orang-orang seperti itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dalam ayat 160 ini disebutkan bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan. Tabu yang pertama bertaubat, wa aslahu mengadakan perbaikan, wa bayyanu menerangkan. Gitu. Karena kalau dia taubat saja tanpa tidak diterangkan kembali kepada jamaahnya atau kepada orang yang telah dijelaskannya, dikhawatirkan nanti orang-orang itu akan tetap dalam pemahamannya gitu. Ini akan membawa mudarat tentunya bagi orang yang pernah mendengar penyampaiannya kalau dia hanya sekedar bertaubat saja. Tapi orang itu harus dituntut dengan wa aslahu
untuk mengadakan perbaikan, ada niatnya memperbaiki kesalahannya, lalu kemudian ditunjukkan dengan berusaha menerangkan yang sebenarnya. Tapi itu 160, kemudian 161 kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya tentu mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir, maknanya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bertaubat dalam masa hidupnya. Karena yang namanya taubat, pintu taubat kan terbuka ya selama kiamat belum tegak, selama matahari belum muncul daripada arah barat dan tenggelam dari arah timur ke arah timur, maka selama itu taubat diterima secara umum. Tapi secara khusus selama kita selama ada hayat di kandung badan, lalu kemudian selama nafas masih bisa dinikmati, belum sampai ghorghoroh, belum sampai ke tenggorokan, maka selama itu taubat masih diterima. Nah, itu dia. Jadi apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat 160 tadi. Tapi kalau 161, bagi mereka yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas kekufuran, maka tentu mereka tetap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, ayat 162, la yukhaffafu anhul adzab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksanya dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ya tentu ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena akibatnya inilah dia. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Sebelumnya khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu, kekal dalam neraka, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula diberi tangguh. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini dia. Inilah pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pentingnya kita bertaubat dalam kehidupan ini, karena di antara kita tidak ada satupun yang tidak luput daripada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Oleh itu kita dituntut selama hayat di kandung badan, kita dituntut untuk bertaubat dan bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang sudah maksum itu kan minimal 100 kali ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang tidak ada apa-apanya, yang sudah pasti tadi berlumur dosa dan maksiat, nah itu sudah sepatutnya untuk kita bertobat kepadanya Rabbul Alamin, dan selalu mentajdid, memperbaharui kita punya iman, mentajdid, memperbaharui kita punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syirik, kita ketahui bersama, itu selalu mengintai. Karena syaitanir rajim itu paling tidak suka orang itu bertauhid kepada Allah tentunya. Karena kalau bertauhid kepada Allah itu kemungkinan besar, dan menurut janji Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya akan diampuni, dan menurut janji Allah Subhanahu wa taala orang bertauhid tidak kekal dalam neraka. Walaupun dosanya besar, namun dia bertauhid, dia ujung-ujungnya pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, walaupun disiksa terlebih dahulu. Nah, syaitan tidak mau tentunya kalau kita ujung-ujungnya keluar daripada neraka. Nah, itu dia pengennya, dia maunya untuk kita kekal bersama dia tentu di neraka. Oleh itu kesyirikan itu tentu sangat-sangat kita wajib harus jauhi apabila kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa selain syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ini sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sekali lagi syirik sekali lagi untuk kita jauhi bersama, lalu kemudian kita terus bertaubat kepadanya Rabbul Alamin. Nah,
oleh itu sekarang kita masuk kepada ayat 163. Ayat 163, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tauhid kepadanya, mengingatkan agar kita sekali lagi bertauhid kepadanya. Untuk apa? Untuk kita selamat tentunya daripada laknat yang berkekalan, azab yang kekal, yang tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita selamat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan itu di 163, bertauhid kepadanya Rabbul Alamin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita melihat ayat ini tentu masuk dalam bahasan tauhid yang tiga, ya. Tauhid yang tiga yang kita pahami. Ada namanya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatannya. Bahwasanya dialah yang membuat, dialah yang menciptakan semua makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak oleh mata kita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya. Dialah yang memberikan kita rezeki, dialah yang menguasai, dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan, perbuatannya. Itulah yang disebut dengan rububiyah. Maka dari sini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keesaan perbuatannya, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatannya. Maka apabila ada orang yang konon berkeyakinan gitu ya, ada keyakinan gitu, ada kekuatan-kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan-kekuasaan yang boleh memberikan manfaat, yang boleh memberikan dia mudarat, maka ini bagian daripada perusak tauhid rububiyah ini. Ya, contoh, dia pergi ke lembah, ya, suatu lembah. Dia bilang minta izin, nah, gitu dibilang, minta izin ke siapa? Dia tidak melihat sesuatu, tapi rupanya izinnya itu ditujukan kepada makhluk gaib, kononnya jin dan seterusnya, yang menguasai wilayah itu. Nah, ini bagian daripada menyelisihi tauhid rububiyah. Jadi selama itu kita tidak nampak, selama itu kita tidak jelas, maka selama itu kita tidak perlu meyakini kekuatan-kekuatan yang lain. Tidak, seperti itu kekuatan jin lah, meyakini adanya kekuatan jin lah yang akan memudaratkan kita, sehingga tadi ada yang minta izin dulu lah, ada bahkan memberikan kurban lah gitu, sesajen lah namanya, dan seterusnya kepada makhluk-makhluk yang gaib itu yang kita tidak nampak. Ini adalah bagian daripada perusak tauhid rububiyah, gitu. Nah, itu kalau jin yang kita tidak nampak. Nah, bagaimana kalau konon ulama yang sudah meninggal dunia, atau kiai yang sudah meninggal dunia, habib yang sudah meninggal dunia? Nah, boleh apa tidak kita begitu juga kita yakini gitu, memiliki kekuatan-kekuatan. Kemudian kita kalau lewat di kuburannya kita minta izin terlebih dahulu kepada dia dan seterusnya, maka ini pun sama hukumnya dengan makhluk gaib yang lain. Jadi selama kita tidak melihatnya, selama tidak ada di hadapan kita, maka selama itu dihitung gaib. Mau jin lah, mau kiai lah yang sudah meninggal, ya mau siapa saja yang kita tidak melihatnya, dan apalagi dia sudah meninggal dunia, karena yang namanya sudah meninggal dunia itu sudah tutup buku istilahnya, tidak ada lagi lembaran-lembarannya, dan mereka sudah hidup di dunia lain, dan mereka sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat memerlukan kita punya doa. Jadi itu kalau kita ada keyakinan-keyakinan yang lain, maka ini sungguh telah salah alamat. Nah, jadi kayak itu siapapun itu, selama itu gaib tidak kita lihat di depan mata, mau tadi kita sebutkan kiai lah, habib lah, tuan guru lah, jin lah dan seterusnya, itu semuanya sama. Jadi kita tidak boleh
merasa mereka memiliki kekuatan sedikit pun. Kalau ada yang bilang kekuatan itu kan kita yakini dari Allah juga yang berikan. Nah, ini namanya talbis iblis. Ini namanya bungkusan iblis terhadap hal-hal yang maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ada aturannya. Makhluk hidup seperti kita yang nampak, kita minta izin. Terus kemudian makhluk hidup seperti binatang buas dan seterusnya, ya kita lari daripadanya gitu. Tapi kalau yang kita tidak nampak, yang tidak jelas, ini tentu kita yakini mereka tidak ada. Dan kalaupun kita minta perlindungan, ya langsung saja minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Bahwa 163 sekali lagi ini mengembalikan kita punya tauhid, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 163 dari surah Al-Baqarah ini mengandung tadi kita sebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan kita harus mentauhidkannya dari sisi ini, dari sisi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatannya tadi kita sebutkan. Lalu kemudian uluhiyah. Nah, apa makna uluhiyah? Keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan hamba, dari sisi perbuatan. Kalau tadi rububiyah dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah dari sisi perbuatan kita. Nah, perbuatan kita apa? Yang dimaksud dengan perbuatan kita yang harus kita tauhidkan, yang kita harus esahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kita. Ibadah kita, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ibadah secara fisik ya, sholat contohnya, haji, sedekah, puasa dan seterusnya, ataupun ibadah yang bersifat qalbiyah, ibadah batin yang tadi kita sebutkan, takut, mengharap, khusyuk. Nah, itu semua adalah termasuk ibadah qalbiyah yang mana harus kita esahkan perbuatan tersebut, kita tujukan, kita pertunjukkan, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau itu kita pertunjukkan, kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini keliru, salah alamat dan menyelisihi tauhid uluhiyah ini. Sebab itulah kenapa kita dilarang berdoa di tepi kuburan-kuburan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita dilarang berdoanya, tapi dilarang untuk bertawassul kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada sisi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membuat perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya kan ada dua sisi di situ. Jadi harus dengan adanya kekuatan atau dengan adanya pengaruh daripada wali ini, lalu kemudian doa itu naik. Nah, itu kan logikanya seperti itu. Maka logika seperti ini keliru. Jadi kita yang namanya berdoa itu tidak perlu adanya tawasul dengan orang-orang ya, terutama yang sudah meninggal dunia ya. Karena yang tadi kita sebutkan, orang yang sudah meninggal dunia itu sangat-sangat memerlukan doa kita malah ya. Ya contoh Nabi SAW. Kita akan berselawat kepada Nabi SAW. Itu selawat fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk mendoakan Nabi SAW agar mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berdoa kepada Allah untuk beliau SAW. Bukan kita yang minta doa kepada beliau. Ini Rasulnya, apalagi yang di bawahnya. Wali-wali Allah yang lain tentu di bawah derajat Rasulullah SAW. Itu dia. La ilaha illa huwar rahman ar-rahim, dialah yang maha ar-rahman, pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman ya tentu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam kategori tauhid asma was sifat. Mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama dan sifatnya, Rabbul Alamin. Mengesahkan Allah dari sisi nama dan sifatnya, tentu maksudnya di sini adalah menetapkan dan mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama dan juga sebagai sifatnya, walaupun itu terkesan sama dengan makhluknya. Ingat, walaupun terkesan sama dengan makhluknya, tapi kita yakini itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah nyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' al-basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan sesuatu apapun,
Dia Maha As-Sami' mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi itu menetapkan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya bagian daripada tauhid asma wa sifat, dan lagi-lagi balik kepada ayat ini mengandung tauhid yang 3 tadi. Jadi oleh itu hendaknya bagi kita semuanya selalu memperbarui kita punya tauhid. Karena yang namanya kehidupan ya, pagi imannya oke, siang masih tauhidnya bagus, malamnya tauhidnya terpesong, malamnya atau paginya lagi tauhidnya keliru atau mungkin salah dan seterusnya. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail al-mudlim. Bersegeralah ya, bersemangat, bersegeralah untuk beramal ya, karena fitnah-fitnah ini terus mengintai seperti gelapnya malam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsi asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai umpamanya pada pagi hari dia beriman, petang harinya dia kufur, dan seterusnya. Malam harinya beriman, pagi harinya kufur, dan seterusnya. Itu akibat daripada fitnah-fitnah yang ada selama kita hidup ini. Dan itulah kita diperlukan tadi untuk mentajdid, untuk kita memperbaharui, renew, memperbaharui kita punya iman, kita punya tauhid, dan seterusnya, bersemangat istiqomah dalam beramal. Agar apa? Agar kita harapannya mati dalam keadaan tauhid ini. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam tauhid, maka insyaallah biidznillah ta'ala kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, kita baca langsung ini terjemahnya ya. Jadi beliau menyebutkan di sini tafsir ayat, Allah menghabarkan dan dia adalah yang maha benar perkataannya, bahwa dia adalah ilahun wahid. Dialah sesembahan yang maha esa, yang maha satu. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang bersamanya dalam kekuasaannya. Maksudnya kata beliau hanya satu dan sendiri pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak ada sekutu baginya pada zatnya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada bandingannya dan yang serupa dengannya, tidak ada yang sesuai dengannya, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur selain dirinya. Ini semuanya adalah bentuk daripada tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan dari sisi rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mengesahkan, mengakui ketauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala esa dalam semua hal, dalam kekuasaannya tadi disebutkan. Kata beliau, oleh karena itu apabila kondisinya demikian, maka dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berhak dituhankan dan yang paling berhak disembah dengan segala bentuk ibadah, dan tidak satu makhluk pun yang dapat disekutukan dengannya, karena sesungguhnya dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu konsekuensinya. Jadi kalau kita telah menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dari semua sisi dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, lalu kemudian kita beribadah kepada selainnya, menambatkan hati kepada selainnya, maka ini kan tentu tidak nyambung. Yang tadi kita sebutkan salah alamat. Jadi harus satu jalur. Jadi kalau menyatakan Allah kuasa dari semua sisi dan tidak ada sekutu baginya, ya sudah pasti yang kita ibadahi, kita tujukan niat, ikhlas, harapan, ketakutan dan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lainnya. Kata beliau rahimahullahu taala, maha pengasih lagi maha penyayang, bersifat rahmat yang agung yang tidak bisa disamakan dengan rahmat seorang pun, yang meliputi segala sesuatu dan menyebar kepada setiap yang hidup. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lah sehingga para makhluk tercipta, dengan rahmatlah mereka memperoleh berbagai bentuk pelengkap, dengan rahmatnya lah tercabut darinya segala kesulitan,
dengan rahmatlah. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan diri kepada hambanya dengan sifat-sifat dan karunia-karunia-Nya. Dia menjelaskan kepada mereka segala yang mereka perlukan, butuhkan dari kemaslahatan agama dan dunia. Mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim yang pernah kita bahas juga dalam kitab Asma wa Sifat, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sesuatu sama dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di sini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Coba kalau kita tidak dikasihi, tidak disayangi oleh Allah, ya sudah kita hancur ya, sudah kita hilang di muka bumi ini. Sebab itulah azab ya, atau ancaman yang paling keras tadi kita bacakan laknat ya, laknat. Dan kita ketahui makna daripada laknat adalah al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Sebab itulah kenapa kita sebut asyaitan, iblis ya, laknatullah alaih. Laknatullah, syaitan laknatullah. Syaitan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebut syaitan ini mendapat laknat? Karena syaitan ini sudah pasti tidak mendapat rahmat gitu. Sudah pasti dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata-kata laknat ini tidak boleh sembarang kita ucapkan ya. Tidak boleh. Laknat kamu gitu. Misal dia geram ya, misal dia marah kepada temannya atau kepada siapalah ya, lalu kemudian dia sebut laknat kamu. Nah, itu keliru ucapan-ucapan seperti itu karena maknanya sangat dalam sekali, yaitu menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rahmat itu adalah sumber, ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian balik kita kepada keterangan beliau rahimahullahu ta'ala, apabila diketahui bahwa nikmat yang diperoleh seorang hamba hanyalah dari Allah, dan bahwa seseorang dari makhluk tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka dari situ diketahui bahwa hanyalah Allah yang berhak atas segala bentuk ibadah. Tadi kita sebutkan konsekuensi pengakuan kita adalah hanya Allah yang berhak atas segala bentuk ibadah, dan hanya Dialah yang berhak mendapatkan cinta, rasa takut, harap, pengagungan, dan tawakal serta lain-lainnya dari berbagai bentuk ketaatan. Tadi kita sebutkan baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ibadah yang batin tadi kita sebutkan yang berbentuk qalbiyah, dari cinta, tawakal, rasa takut, rasa harap, khusyuk, semuanya itu adalah bentuk ibadah qalbiyah yang itu sama halnya dengan ibadah yang zahir, harus kita tujukan kepada Rabbul Alamin. Itulah bentuk tauhid kita kepadanya. Kemudian kata beliau, kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah di mana beribadah kepadanya diubah menjadi beribadah kepada hamba. Nah, ini yang disebut dengan syirik, dengan alasan-alasan yang macam-macam. Nah, ini kan bukan kita sembah Allah secara langsung gitu kan, tapi inilah, tapi itulah, tapi ini, banyak tapi-tapinya. Nah, tapi-tapinya ini yang muskilah, yang buat masalah. Nah, jadi oleh karena itu, untuk menghindar daripada itu semuanya, maka hilangkan tapi-tapi itu, lalu kemudian tujukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala di sini, kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah di mana beribadah kepadanya diubah menjadi beribadah kepada hambanya, dan dengan para makhluk yang berasal dari tanah disekutukan dengan Tuhannya, segala Tuhan. Atau seorang hamba menyembah makhluk yang diatur lagi lemah dari segala sisi dengan Sang Pencipta lagi Maha Pengatur dan mampu lagi kuat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan dengan makhluk-makhluknya. Nah, tadi kita sebutkan, jangan banyak tapi-tapi. Nah, tapi kan dia ini wali, tapi kan dia ini kan semasa hidupnya dekat dengan Allah, tapi kan dia ini akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara orang-orang yang tadi, dengan perantara yang sudah orang yang meninggal, dengan dalil tapi. Nah, itu tadi kita sebutkan, tapi itu yang berbahaya dalam tauhid seseorang. Kata beliau, ayat ini menunjukkan penetapan akan keesaan dan ketuhanan Sang Pencipta
dan penegasannya dengan cara meniadakan hal itu dari selain dirinya daripada makhluk, yaitu bertauhid kepadanya. Hal itu yaitu menetapkan tentang rahmatnya yang salah satu pengaruhnya adalah adanya segala kenikmatan dan penolakan segala kesulitan. Ini adalah dalil global tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalil umum tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan bahwasanya rahmat itu adalah sumber kehidupan, sumber kita kemaslahatan kita. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggapainya itu adalah tujuan kita, menggapainya. Karena bahkan kita tidak masuk surga dengan amalannya, melainkan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya tentu dengan memperbanyak amalan. Karena dengan memperbanyak amalan, ya itulah yang membuka harapan bagi kita untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat 164 juga terkait dengan 163, dan ini lebih kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi apa kira-kira itu? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi kita ingatkan, tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah dan seterusnya asma was sifat yang tadi kita sebutkan. Jadi pembagian-pembagian rububiyah lah, uluhiyah, asma was sifat, ya jangan-jangan kita bingung ya. Itu semua sudah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya diantaranya ayat yang tadi, kemudian diantaranya ayat yang 164. Cuma istilahnya supaya mudah diingat-ingat. Kalau tidak, cakupan daripada tauhid yang tadi kita sebutkan sudah ada di dalam Al-Qur'an dan sudah ada dalam Sunnah Nabi SAW. Taib, karena ayat ini belum dibaca ya dalam majelis kita, jadi rasanya kita cukupkan saja sampai di sini, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, ini Assalamualaikum, ini ada di luar tema katanya. Apakah mertua itu masih mahram laki-laki, mahram dengan istri teman saya, padahal status sudah cerai? Mohon penjelasannya. Ya masih, kalau mertua laki-lakinya ya masih dengan si dia. Wallahu ta'ala. Dan juga ada pertanyaan kaitannya dengan wanita berziarah ke kubur ya. Wanita berziarah ke kubur. Jadi bagaimana, mana yang pendapat yang kita akan pilih? Karena dalam satu dalil disebutkan la'anallah zawarat al-kubur. Jadi laknat Allah bagi wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini menandakan bahwasanya wanita menziarahi kubur itu kan dilaknat tadi kita sebutkan, dan maknanya haram. Dan ini tidak dipungkiri, ada sebagian para ulama yang menyatakan haram bagi wanita untuk menziarahi kubur berdasarkan hadis ini. Namun di situ ada pandangan lain daripada para ulama menggabungkan antara hadis ini, karena hadis yang melarang sahih dan hadis yang lain juga sahih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berziarah ke kubur Baqi'. Menziarahi kubur saudaranya ya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi perbuatan Aisyah yang telah berziarah ya ke kuburan Baqi' ini menunjukkan bahwasanya tidak serta-merta haram tentunya. Lalu bagaimana? Ini pandangan yang ini. Lalu bagaimana mengkompromikan ya, menggabungkan, menjamak ya, menyatukan hadis ini karena sama-sama sahih. Riwayat Aisyah yang berziarah kepada kuburan Baqi' juga sahih. Lalu kemudian
yang itu yang melarang juga sahih. Jadi cara penggabungannya, dan ini yang kita ambil pendapatnya, walaupun tentu kita menghormati pendapat yang melarang ya, bahwa hadis tadi disebutkan la'anallah zawarat. Jadi laknat Allah bagi penziarah wanita. Jadi zawarat di situ memakai kata jamak dan juga mengisyaratkan tentang sering ya, zawarat, sering berziarah kubur. Jadi oleh karena itu para ulama dalam satu pandangannya menyatakan bahwasanya yang dilarang bagi wanita adalah sering berziarah, sering. Nah, gitu. Tapi kalau sesekali seperti Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, maka boleh. Maka dengan pendapat ini digabungkan dua alasan atau dua dalil yang tadi. Jadi kesimpulannya, bagi wanita boleh sesekali berziarah kubur, tapi kalau berkali-kali maknanya sering, ini yang tidak dibolehkan. Nah, ya kenapa tidak dibolehkan ya? Wallahu taala alam. Namun dari sisi kejiwaan ya, tidak sama jiwa wanita dengan jiwa laki-laki secara umum. Artinya jiwa perempuan kan lemah ya. Jiwa perempuan kan lemah secara umum. Maknanya tidak menafikan ada sebagian wanita yang kuat jiwanya. Nah, dari sisi ini apabila mereka berziarah kubur, dikhawatirkan memori-memori lamanya tentang ahli kubur yang dia ziarahi, dari orang-orang yang terdekatnya, dari orang yang dicintainya, udah mulai sedih lagi. Nah, gitu. Ini walaupun bukan alasan yang mutlak, tapi sebagian alasan. Tapi yang jelas hadisnya sudah jelas, ada yang melarang, juga ada yang mencontohkan seperti Aisyah, tapi sesekali, tidak berkali-kali. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.